Kehadiran kembali sebuah benda yang telah lama terkikis dari realitas fisik di dalam ruang mimpi bukanlah sekadar residu memori yang muncul tanpa sengaja, melainkan sebuah peristiwa kosmik kecil yang terjadi di kedalaman palung kesadaran Anda. Ketika Anda terbangun dengan rasa haru atau kebingungan setelah menggenggam objek yang seharusnya sudah menjadi debu sejarah pribadi, Anda sebenarnya sedang menyaksikan proses restorasi diri yang sangat fundamental. Benda tersebut, baik itu berupa mainan masa kecil, perhiasan yang hilang, atau sekadar kunci usang, berfungsi sebagai jangkar emosional yang menghubungkan ego masa kini dengan fragmen identitas yang sempat terputus. Mengapa batin Anda merasa perlu untuk memunculkan kembali artefak yang secara logika sudah tidak memiliki nilai fungsional di dunia nyata? Ini adalah sebuah retorika batin yang menggugat sejauh mana Anda telah meninggalkan bagian-bagian esensial dari diri Anda demi mengejar tuntutan duniawi yang seringkali hampa. Nostalgia melankolis yang Anda rasakan saat menyentuh benda itu dalam mimpi adalah sebuah alarm halus bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sebuah hutang emosional yang menuntut pelunasan melalui pengakuan akan keberadaan bagian diri yang pernah Anda abaikan. Dalam ontologi kebudayaan Nusantara, khususnya melalui lensa ilmu Titen yang tertuang dalam literatur primbon, fenomena ini diklasifikasikan secara sakral sebagai sasmita manggih retna. Secara etimologis, ia bermakna isyarat menemukan permata yang tersembunyi, di mana permata di sini tidak merujuk pada kekayaan material, melainkan pada kembalinya wahyu atau martabat yang sempat meredup. Para leluhur kita meyakini bahwa setiap benda kesayangan yang kita miliki di dunia fisik menyimpan sebagian dari energi vital atau pulung pemiliknya. Ketika benda itu hilang di alam nyata, namun ditemukan kembali di alam mimpi, hal tersebut menandakan fase padang dalane atau terbukanya kembali jalan hidup yang sebelumnya buntu. Ini adalah pesan semesta bahwa masa-masa prihatin atau kebingungan arah akan segera berakhir, karena Anda telah berhasil menyatukan kembali energi yang tercecer. Klasifikasi Puspoyatnya memandang mimpi ini sebagai dara dasih, sebuah bisikan suci yang hanya datang kepada mereka yang jiwanya sedang dalam proses pembersihan, menandakan bahwa kehormatan dan kepercayaan yang pernah hilang dari hidup Anda akan dikembalikan oleh semesta dalam bentuk yang lebih mulia dan bermartabat. Secara psikologis, melalui kacamata psikologi kedalaman Carl Jung, benda yang hilang tersebut merepresentasikan archetype the lost child atau fragmen jiwa yang mengalami fragmentasi akibat trauma, represi, atau sekadar pengabaian kronis. Dalam mekanisme pertahanan otak, ketika kita mengalami konflik yang terlalu berat untuk diproses di fase sadar, kita seringkali membuang bagian dari keinginan atau memori kita ke dalam shadow atau bayang-bayang bawah sadar. Penemuan kembali benda tersebut dalam mimpi adalah indikator kuat dari proses individuasi, yaitu sebuah perjalanan menuju keutuhan psikis di mana ego mulai berintegrasi dengan aspek-aspek bawah sadar yang sempat terasingkan. Mental manusia modern yang terus-menerus terpapar oleh disrupsi informasi seringkali kehilangan kontak dengan nilai-nilai otentik mereka, dan mimpi ini hadir sebagai kompensasi psikis untuk mengembalikan keseimbangan internal. Benda itu adalah simbol dari potensi yang tertidur. Menemukannya berarti Anda sedang memberikan izin kepada diri sendiri untuk kembali menjadi utuh, menyembuhkan luka lama yang selama ini bersembunyi di balik kesibukan harian yang mekanis dan tanpa makna. Sintesis antara pesan langit dalam mitos dan pesan batin dalam psikologi menunjukkan sebuah kebenaran universal bahwa tidak ada yang benar-benar hilang dalam alam semesta ini. Ia hanya berpindah dimensi atau tersimpan dalam lipatan kesadaran.
Kembalinya benda kesayangan dalam mimpi adalah sebuah logika spiritual yang menyatakan bahwa kesiapan Anda untuk melangkah ke masa depan sangat bergantung pada keberanian Anda untuk merangkul kembali masa lalu. Pesan ini bukan sekedar ramalan nasib yang dangkal, melainkan sebuah instruksi untuk melakukan audit batin terhadap nilai-nilai apa yang sempat Anda tinggalkan, namun kini sangat Anda butuhkan untuk menghadapi tantangan hidup saat ini. Jika dalam mimpi tersebut benda itu ditemukan dalam kondisi baik, itu menandakan bahwa integritas batin Anda masih terjaga meskipun telah melalui badai kehidupan. Namun jika benda itu ditemukan dalam kondisi rusak, itu adalah panggilan untuk melakukan reparasi emosional melalui pemaafan diri. Anda harus menyikapi mimpi ini sebagai sebuah kompas hidup. Ia memberitahu Anda bahwa kekuatan yang Anda cari di luar sana sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda, tersimpan rapi dalam memori-memori yang selama ini Anda anggap tidak lagi berarti. Kini, saat gema dari mimpi tersebut mulai memudar di pelupuk mata Anda, biarkan keheningan malam ini menyerap setiap makna yang telah terungkap. Penemuan kembali barang yang hilang adalah sebuah janji dari semesta bahwa setiap kehilangan akan menemukan cara untuk kembali, asalkan kita memiliki ruang di dalam hati untuk menerimanya. Tariklah nafas dalam-dalam dan rasakan bagaimana setiap sel dalam tubuh Anda mulai menyelaraskan diri dengan frekuensi keutuhan yang baru saja Anda jemput dari alam bawah sadar. Anda tidak lagi berjalan dalam kondisi yang terpecah karena bagian yang hilang itu kini telah bersemayam kembali di tempatnya yang semestinya. Biarkan refleksi puitis ini menjadi pengantar tidur yang menenangkan, sebuah penutup bagi pencarian panjang yang melelahkan. Tidurlah dengan keyakinan bahwa Anda telah menemukan kembali permata jiwa Anda yang sempat redup. Dan esok pagi, Anda akan terbangun sebagai individu yang lebih lengkap, lebih kuat, dan lebih bijaksana dalam menapaki garis takdir yang telah digariskan oleh Sang Maha Hidup. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.